Oke, selamat malam semuanya. Kita akan masuk lagi ke pertemuan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai penentuan biaya bahan. Ya, jadi salah satu komponen untuk menentukan biaya aktivitas produksi, salah satu di dalamnya adalah kita harus menentukan biaya bahannya. Nah, di dalam biaya bahan ini, ya setidaknya kalian perlu tahu bagaimana cara berhitungnya, gitu ya, karena memang nanti pun akan di pertemuan berikutnya kita memang tidak akan menghitung biaya bahan secara detail, tetapi setidaknya kalian akan mengetahui beberapa metode yang bisa kita pakai, bahkan perusahaan banyak gunakan untuk menentukan biaya bahan itu sendiri. Bahan itu pada dasarnya ada yang namanya bahan baku, ya, jadi yang memang paling utama kita pakai itu disebut dengan bahan baku atau komponen utama yang dipergunakan dalam aktivitas produksi itu namanya bahan baku. Bahan baku ini kita bisa mengidentifikasi sebuah produk dengan melihat secara fisik, maka kita akan tahu bahan apa yang dipakai. Itu namanya bahan baku. Jadi di pertemuan sebelumnya saya katakan bahwa bahan ini ada yang namanya bahan baku, bahan penolong. Ya, bahan penolong itu seperti peritilannya lah yang kecil-kecil, yang biayanya lebih rendah dibandingkan biaya bahan baku. Jadi yang akan kita hitung adalah bahan bakunya. Kalau bahan penolong itu sendiri akan masuk ke dalam golongan overhead pabriknya. Ya, jadi biaya tidak langsung untuk aktivitas produksinya. Untuk menentukan bahan baku, otomatis kita harus tahu harga pokok bahan itu berapa, ya kan? Ketika kita beli bahan, kita harus tahu harganya. Nah, pada dasarnya waktu kita membeli bahan, ya bahan baku yang saya bahas di sini, yang kita lihat adalah harga netnya. Artinya adalah harga setelah dipotong, misalnya dipotong, misalnya ada diskon kah, atau misalnya ada pembelian banyak, ada pengurangan harga, makanya kita pakai adalah harga netnya setelah dikurangi segala peritilannya lah, diskon segala macam. Yang kedua, ada yang namanya biaya angkut, atau mungkin kalau misalnya kalian lihat biaya pengiriman barang, ya namanya biaya angkut. Ini biaya angkut bisa dikenakan biaya atau juga enggak, jadi sifatnya opsional. Yang ketiga ada yang namanya biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini ketika kita beli bahan dalam jumlah banyak, bayangkan perusahaan beli barang itu dalam jumlah banyak bahan bakunya, biasanya dalam bentuk apa ya, kalau misalnya kita beli itu kan pengirimannya misalnya truk dalam jumlah banyak, otomatis kita akan simpan barangnya sebagai persediaan. Maka akan ada yang namanya biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini tidak di-statekan secara langsung berapa per itemnya, per unitnya. Tetapi kebanyakan perusahaan menggunakan perkiraan saja, ya kita anggap sebagai 20% lah sebagai dari harga pokoknya. Dan biaya penyimpanan ini juga ada beberapa yang memasukkannya sebagai harga pokok dari bahan baku ini sendiri, ada yang memasukkan sebagai, karena sifatnya berubah-ubah tergantung dari jumlah bahan yang dipesan, maka ada beberapa perusahaan yang menjadikannya sebagai biaya produksi tidak langsung atau masuk ke dalam overhead. Bahan yang kita beli tadi otomatis akan beberapa disimpan, beberapa dipakai, atau bisa jadi semuanya akan dipakai saat itu, tergantung perusahaannya. Biasanya kalau perusahaan besar, ketika membeli dia tidak akan menggunakan semuanya secara langsung, tetapi kalau perusahaan yang kecil-kecil, mungkin dia menggunakan metode ada yang namanya metode just in time. Jadi ketika dia memesan sejumlah sekian pieces, maka dia akan gunakan secara langsung sekian itu pieces juga. Jadi tidak ada yang namanya penyimpanan. Itu berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang, ya kalau misalnya kita bilang aliran Jepang lah, mereka akan lebih banyak menggunakan just in time. Ketika saya pesan, di situ juga akan saya pakai. Jadi saya berusaha untuk tidak menyimpan. Karena memang pada dasarnya, penyimpanan ini menimbulkan biaya yang cukup besar. Hampir setengah dari biaya perusahaan, bahan perusahaan ini, itu hanya digunakan untuk penyimpanan. Jadi memang ada plus minus juga untuk penyimpanan. Tetapi memang penyimpanan juga masih dibutuhkan. Jadi tidak semua perusahaan meniadakan penyimpanan. Nah, bahan yang dikonsumsi otomatis berbeda harga yang dikenakan dengan bahan yang masih dalam bentuk persediaan. Ya, sebentar, saya belum. Nah, harga pokok bahan ini adalah kumulatif dari harga neto
ketika ada biaya angkut, maka kita masukkan kumulatif dari biaya angkut juga, kita jumlahkan juga dengan biaya penyimpanannya. Jadi bisa dibilang bahwa biaya harga pokok bahan ini sebenarnya adalah kumulatif dari harga neto, kita tambahkan dengan biaya angkut, ketika dia memiliki biaya angkut, ditambahkan juga dengan biaya penyimpanannya. Nah, berapa biaya yang dikonsumsi ketika tidak semua bahan itu dikonsumsi? Sebelumnya kita harus ketahui juga bahwa harga pokok bahan yang dikonsumsi ini bisa lebih besar dibandingkan harga pokok bahan yang kita beli, bisa sama dengan harga pokok bahan yang kita beli, dan bisa lebih kecil juga dibandingkan harga pokok bahan yang kita beli. Ingat, bahan yang dikonsumsi itu belum tentu sama jumlahnya dengan bahan yang kita beli. Kita misalnya beli dalam jumlah banyak, ratusan atau ribuan pieces, tetapi kan tidak semuanya dikonsumsi. Anggap perusahaannya tidak menggunakan semuanya. Maka bisa akan terjadi keadaan ketika bahan yang dikonsumsi itu lebih besar dengan harga pokok bahan yang dibeli. Hal ini terjadi ketika bahan yang kita beli itu lebih banyak dipakai dibandingkan bahan yang kita konsumsi. Bahan yang kita konsumsi itu lebih sedikit dibandingkan bahan yang kita beli. Jadi lebih banyak disimpan. Kebalik. Kalau misalnya banyak bahan yang disimpan, banyak bahan yang kita simpan, maka sedikit yang kita konsumsi, sedikit yang kita pakai untuk aktivitas produksi. Dampaknya adalah harga pokok dari bahan yang kita konsumsi itu akan menjadi lebih besar dibandingkan harga pokok yang kita beli. Karena apa? Karena yang kita beli itu lebih banyak disimpan. Gitu ya. Jadi yang kita konsumsi itu jumlahnya sedikit. Waktu kita konsumsi jumlahnya sedikit, kita pakai dari persediaan lama, maka harga pokok bahan yang kita konsumsi itu akan lebih besar dibandingkan harga pokok bahan yang kita beli. Nah, kondisinya ketika harga pokok bahan yang dikonsumsi itu sama dengan harga pokok bahan yang dibeli terjadi ketika jumlah bahan yang kita simpan itu hampir sama, saya katakan hampir sama dengan bahan yang kita pakai untuk aktivitas produksi. Nah, harga pokok bahan yang dikonsumsi itu bisa menjadi lebih kecil dibandingkan harga pokok bahan yang kita beli ketika kita menggunakan lebih banyak persediaan. Jadi kita lebih banyak menggunakan persediaan, otomatis biaya yang kita konsumsi akan lebih kecil karena memang sudah ditanggung dari kita pakai persediaan lama. Gitu ya, jadi pakai barang yang lama, maka barang yang baru kita akan raw material yang baru kita akan simpan. Akibatnya, ketika kita lebih banyak menggunakan persediaan alias stok lama, maka harga pokok bahan yang dikonsumsi itu akan menjadi lebih kecil. Untuk menghitung harga pokok bahan yang dikonsumsi, itu dengan menjumlahkan harga pokok bahan yang kita beli dengan kenaikan atau terjadinya penurunan persediaan. Nah, untuk mendapatkan harga pokok bahan yang kita konsumsi, persediaannya tersisa berapa, maka perlu yang namanya pencatatan atau sistem pencatatan. Just for your info saja, pada dasarnya sistem pencatatan secara akuntansi itu ada dua, sistem fisik serta permanen. Perbedaan kedua ini adalah kalau sistem fisik ini akan lebih banyak digunakan oleh perusahaan. Kalau misalnya beberapa orang yang bekerja mengenal istilah stock of name atau mencatat stok fisik pada akhir periode, itu namanya sistem fisik. Ya kan? Jadi banyak perusahaan yang menggunakan sistem fisik karena lebih gampang. Kita hanya mencatat berapa yang masuk, lalu terpakai untuk aktivitas produksi, di akhir periode alias tutup bukunya, berapa yang tersisa. Atau pas aktivitas stock of name gitu ya, menghitung stok akhir di akhir periode, itu namanya sistem fisik. Sementara sistem permanen itu adalah kita perlu mencatat setiap terjadinya aktivitas, apapun dia, mau pembelian, mau pemakaian, persediaan, itu harus tercatat. Oke, harga pokok, sekarang kita akan lihat bagaimana menentukan harga pokok persatuan. Ya,
Jadi kita bisa menghitung laba rugi dari pada periode aktivitas tersebut. Oke. Ini sebenarnya hanya dihitung oleh anak akuntansi, tetapi setidaknya kalian perlu tahu, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitung harga pokok per satuan bahan. Nah, harga pokok per satuan bahan ini tidak bisa kita samaratakan, ya. Jadi ketika kita menggunakan metode identifikasi khusus, harga pokok rata-rata, harga pokok FIFO, ataupun harga pokok LIFO, itu tidak akan menghasilkan angka akhir atau laba rugi yang sama, karena memang setiap metode ini berbeda. Cara penggunaan yang berbeda, apa saja yang perlu diperhitungkan itu juga berbeda. Jadi, setiap metode ini akan memberikan dampak yang berbeda juga terhadap harga persatuannya. Kalau perusahaan menggunakan sebuah metode, maka dia harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menentukan metode mana yang dia pergunakan. Yang pertama, perusahaan bisa mempertimbangkan perusahaan sejenis yang lainnya atau kompetitor lah kita katakan, itu menggunakan metode yang mana. Jadi pada dasarnya memang bisa kita pakai referensi dari perusahaan yang lain. Yang kedua, kita bisa melihat dari pola hubungan ataupun korelasi dari harga jual dengan harga pokoknya. Yang ketiga, kita bisa lihat dari frekuensi pembelian dan fluktuasi harganya. Yang keempat, kita lihat juga dari kuantitas bahan yang dibeli setiap terjadi pembelian. Lalu kita bisa lihat juga dari relatif biaya bahan terhadap harga pokok produk akhir, serta bisa saja beberapa jenis item dari raw material yang kita pesan, itu berbeda metode yang digunakannya. Atau perusahaan juga bisa memilih berdasarkan, misalnya ada yang disarankan dari konsultannya, mau metode yang mana. Lalu kecenderungan harga bahan dengan tarif pajak dalam jangka panjang. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus ini bisa dibilang metode yang lebih banyak digunakan karena dia lebih sederhana. Jadi kita hanya mengidentifikasi pembelian kita di tanggal berapa saja, lalu pemakaiannya di tanggal berapa. Jadi sifatnya lebih apa yang kita lakukan tercatat, jadi diidentifikasikan. Ketika ada pembelian di tanggal sekian, maka dicatat. Ketika ada pemakaian di tanggal sekian, maka dicatat. Itu identifikasi khusus. Contoh, ada data persediaan pembelian dan pemakaian bahan baku dalam bulan April tahun 2020. Persediaan awal bulan, anggap di tanggal 1 April berarti ya, itu ada 1000 unit persediaannya. Nah, harga pokok persatuannya saat itu adalah Rp500. Nah, lalu tanggal 5 April terjadi aktivitas pembelian sekitar 1.200 unit dengan harga per unitnya saat itu 600. Lalu tanggal 15 April lagi ada aktivitas pembelian sebanyak 1.000 unit dengan harga itemnya itu 700 ketika dibeli. Lalu tanggal 25-nya perusahaan memesan kembali dengan jumlah 800 unit dan harga pembeliannya saat itu adalah 650. Maka kalau dikumulatifkan terjadi pembelian satu periode bulan April itu sebanyak 4.000 unit. Nah, perusahaan melakukan aktivitas produksi tanggal 3 itu dipakai sebanyak 800 unit, tanggal 10 dipakai 900, tanggal 17 dipakai 700, dan tanggal 27 dipakai 600 unit. Sehingga yang terpakai itu adalah 3.000 unit. Dan persediaan yang tersisa, persediaan yang tersisa itu berarti tinggal 1.000 unit lagi. Ya, jadi kalau 1.000 unit ini kita jumlahkan dengan 1.200 tambah 1.000 adalah 2.200 tambah 800 3.000 plus 1.000 dari persediaan awal itu 4.000 unit. Dan perusahaan memakai hanya sekitar 3.000 unit, maka di bulan Mei nanti akan ada persediaan kembali sebanyak 1.000 unit. Nah, metode identifikasi khusus dia akan mengidentifikasi setiap aktivitas yang terjadi. Pembelian tanggal 1, kuantitasnya 1.000, KTS ini kuantitas dalam satuan unit. Tanggal 5 ada pembelian 1.200, tanggal 15 1.000, dan jumlahnya itu adalah 4.000. Nah, kuantitas yang dipakai sebenarnya ini ada tanggalnya ya, cuman tidak saya masukkan. Oke, tanggal 800 itu tanggal 3.
tanggal 3, 800, tanggal 10. Ya. Ketika dibeli tanggal 1, dipakai tanggal 3, sebanyak 800, maka ada sisa persediaannya sebanyak 200 yang tidak habis terpakai. Tanggal 5 dipesan sebanyak 1.200 unit, tanggal 10 ada aktivitas produksi sebanyak 900 yang terpakai, maka ada sisa persediaannya 300. Tanggal 15 dipesan 1.000, tanggal 17 terpakai 700, maka kuantitas yang tersisa adalah 300. Begitu juga tanggal 25 yang dipesan 800, tanggal 27 terpakai sebanyak 600, maka tersisa 200. Jadi kalau dihitung yang terpakai itu 1.000 ya. Yang terpakai 3.000, yang dipesan itu 4.000, maka persediaan tinggal 1.000. Harga pokok per unit tadi yang kita beli waktu 1.000 adalah 500, ketika 1.200 600, ketika dibeli 1.000 menjadi 700, dan ketika dibeli 800 menjadi 650. Maka persediaannya adalah 200 kita kalikan dengan 500 itu sekitar 100.000. Begitu juga selanjutnya sampai di akhir periode. Dan biaya persediaannya kalau kita total 1.000 unit yang tersisa, ternyata biayanya adalah Rp620. 620.000 rupiah. Oke, sekarang kalau kita mau menghitung harga pokok bahan yang dipakai, maka yang dipakai tanggal 1 kita beli 1.000, yang dipakai tadi adalah biayanya adalah 500. Tanggal 5 1.200, biaya pembeliannya per unit itu 600. Tanggal 15 dibeli 1.000, biaya per unitnya adalah 700. Begitu juga tanggal 25 dibeli 800, terpakai 650. Jadi kalau kita hitung dari jumlah unit yang kita beli dengan biaya per unitnya, maka totalnya adalah 2.440. Sementara kita punya persediaan sebanyak 1.000, kalau dinominalkan dalam bentuk rupiah itu adalah 620.000. Maka yang kita pakai adalah kita harus kurangkan jumlah biaya yang kita gunakan untuk membeli sebanyak 2.440. Kita kurangkan dengan yang tersisa di persediaan dengan jumlah nominalnya kalau dihitung rupiah 620.000, maka sebenarnya harga pokok bahan yang dipakai itu adalah 1.820.000. Itu ya. Yang kedua, harga pokok rata-rata. Nah, metode harga pokok rata-rata ini kalau saya bilang dia sedikit agak tidak fair lah. Gitu ya, karena kelemahannya adalah dia akan merata-ratakan harga pokok per unit. Padahal faktanya di lapangan pembelian setiap tanggal itu kan per unitnya berbeda. Tanggal 1 500, tanggal 5 600, kita beli tanggal 15 Rp700 per unit, tanggal 25 bahkan menjadi 650 per unit. Tetapi di metode harga pokok ini kita harus merata-ratakan dari berapa banyak aktivitas pembelian kita dan 4 kali dari total jumlah biaya yang kita keluarkan untuk membeli. Nah, jadi kalau ditotalkan harga pokok per unit itu sebanyak 4 kali pembelian itu adalah 2.450. Ketika terjadi 4 kali aktivitas pembelian, maka dibagi dengan 4 kelompok harga pokok. Jadi kalau 2.450 kita bagikan dengan 4, itu rata-rata per unitnya adalah 612.500. Kalau seandainya kita mau menggunakan untuk mengestimasi di masa depan, it's okay ini dipakai. Tetapi kalau kita mau menghitung dalam jangka pendek, ya ada baiknya yang dihitung adalah berdasarkan real time-nya. Berapa yang dibeli pada tanggal itu, maka kita akan hitung menggunakan tanggal itu juga. Oke, tadi yang kita hitung, yang dipakai itu sebanyak 3.000, biayanya adalah 2.440. Oke, persediaan akhir bulan tadi ada 1.000 unit, 1.000 pieces. Maka persediaan akhir bulan kalau dirupiahkan dari 1.000 itu harga pokoknya kita pukul rata 612,5 karena memang ini metode harga pokok rata-rata.
Maka 1000 dikali 612,5 itu menjadi 612.500. Sehingga dihasilkan harga pokok bahan yang dikonsumsi adalah yang tersedia untuk dipakai, biayanya itu 2.440. Kita kurangkan dengan yang menjadi persediaan atau 612.500. Sehingga yang dikonsumsi cuma 1.827.500. Jadi beda ada antara identifikasi khusus dengan harga pokok rata-rata adalah di identifikasi khusus kita mengidentifikasikan semuanya secara terperinci. Tetapi di harga pokok rata-rata adalah kita merata-ratakan harga pokok per unitnya untuk mendapatkan harga rata-rata dari 1 bulan periode tersebut. Nah, harga pokok bahan yang dikonsumsi itu adalah 3.000. Jadi kalau kita mau bandingkan gitu ya, harga pokok yang kita konsumsi kan ada 3.000 unit yang dikonsumsi. Kita hitung 612 tadi per unitnya menjadi 1.837.500. Persediaannya adalah 612.500. Harga pokok bahan tersedia yang bisa dialokasikan untuk dipakai itu kan 4.000. 4.000 ya tadi ya. 1.000 ditambah pembelian yang tanggal 1 1.000, tanggal 5 1.200, tanggal 15 1.000, lalu tanggal 25 ada 800. Totalnya yang bisa kita pakai adalah 4.000 ya. Jadi kalau 4.000 itu kita hitung sebenarnya 2.450 kalau kita mau menggunakan rata-rata harga pokok rata-rata ini. Jadi akan ada selisih sebesar 10.000. Ya, akan ada selisih sebesar 10.000 dari kuantitas yang nih. Kalau kita hitung tadi 2.440 ya yang tersedia dipakai. Ya kan? Kalau kita hitung dengan menggunakan identifikasi khusus ini tadi. 2.440. Tetapi menggunakan metode rata-rata tertimbang ternyata 2.450. Jadi bisa dibilang bahwa selisih yang 10.000 ini karena memang kuantitas yang dibeli itu bervariasi. Jadi kalau dirata-ratakan dengan dihitung secara aktualnya itu akan menghasilkan selisih sebesar 10.000. Yang ketiga ada yang namanya rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang ini hampir sama dengan rata-rata harga pokok rata-rata. Bedanya adalah kalau rata-rata tertimbang, yang kita rata-ratakan adalah dari aktivitas pembelian. Jadi kalau kita beli total biaya pembelian, ya. Jadi kalau kita beli tadi perhitungan di awal 2.440 ya, dari tanggal 1, tanggal 5, tanggal 15, tanggal 25. Ini kita rata-ratakan. Ya. Kita bagi dengan 4 kelompok kelas pembelian tadi, maka harga pokok per unitnya adalah 610. Ya, ini setidaknya jauh lebih baik lah, karena kita ambil dari total keseluruhan pembelian. Oke. Harga pokok bahan yang tersedia, yang bisa kita pakai itu kan 4.000 unit. 4.000 unit, tadi kita hitung 2.440. Oke. Nah, persediaan akhir bulannya ada tersedia 1.000 sebagai persediaan kita kalikan dengan 610 harga per unitnya. Menjadi 610.000, maka yang kita konsumsi adalah 3.000 unit atau sekitar 1.830. Oke. Harga pokok bahan yang kita konsumsi kalau kita menggunakan rata-rata tertimbang, oke. Kalau kita menggunakan rata-rata tertimbang, ini harga pokok bahan yang dikonsumsi kalau kita menggunakan basis identifikasi tadi, tinggal kita selisihkan. Oke, kalau kita menggunakan rata-rata tertimbang, harga pokok bahan yang dikonsumsi yang sebanyak 3.000 unit, kita kalikan dengan 610 sebagai harga unitnya tadi, itu 1.830. Oke, persediaan akhir bulannya ada 1.000, sekitar 610.000 dalam rupiah. Harga pokok bahan yang tersedia itu adalah 2.440. Oke. Yang ke 1, 2, 4. Harga pokok first in, first out atau FIFO. Nah, harga pokok FIFO ini basisnya adalah barang yang
raw material yang masuk pertama, dia adalah raw material yang keluar pertama juga. Yang dihitung adalah yang pertama kali masuk, dan dia menjadi yang otomatis kalau dia pertama kali masuk, keluar pertama kali. Ya, jadi bisa dibilang memang informasinya akan lebih update gitu ya. Jadi saya akan merunut maka mana yang masuk duluan, mana yang diproduksi duluan, itu yang saya hitung. Oke, harga pokok. Nah, jadi kalau misalnya dilihat harga pokok yang dikonsumsi itu sebanyak 3.000. Yang masuk duluan adalah tanggal 1, tanggal 5, tanggal 15. Kuantitasnya sekian, jumlahnya 3.000. Harga pokoknya adalah 1.780.000. Oke. Lalu keluar belakangan atau dia menjadi sebuah persediaan itu sebanyak 1.000 unit tanggal 25. Nah, tanggal 15 anggapnya adalah tanggal 15 ini terjadi 2 kali proses pembelian. Ya, dianggap sebagai 2 kali proses pembelian. Pertama kali adalah 800, pembelian yang kedua di tanggal 15 adalah 200. Sehingga ini yang terpakai tanggal 1, tanggal 5, tanggal 15, dan yang ini belum terpakai atau dijadikan sebagai persediaan. Ada sebanyak 1.000 unit. Oke. Jumlahnya adalah 2.440 unit. Jadi 1.780 yang dari pertama kali dipakai dengan yang terakhir dipakai atau menjadi persediaan itu 660.000, totalnya adalah 2.440. Kalau harga pokok LIFO last in first out, maka yang masuk terakhir keluar lebih dulu. Jadi ini pakai stok lama. Ya. Yang masuk terakhir keluar lebih dulu. Yang masuk terakhir itu kalau dirunut tanggal 5, tanggal 15, tanggal 25. Yang keluar lebih dulu itu adalah tanggal 1. Ya. Tanggal 25, tanggal 15, tanggal 5. Setelah dihitung harga pokok per unit ini berdasarkan real time-nya ya. Setelah dihitung dia adalah 1.940. Nah, yang first out ini yang keluar pertama kali itu yang tanggal 1. Menjadi sebuah persediaan sebanyak 1.000 unit dengan biayanya tadi 500. Maka kalau di total 1.940 dengan 500.000 itu adalah 2.440. Jadi bisa dibilang first in first out dengan last in first out hampir bersamaan. Kalau dibandingkan mulai dari metode identifikasi khusus harga pokok rata-rata tertimbang, lalu first in first out serta last in first out. Tadi identifikasi khusus harga pokok yang dikonsumsi 1.820. Harga pokok rata-rata 1.827.500. Ya, 1.827.500. Lalu kalau menggunakan tertimbang itu 1.830. Kalau menggunakan FIFO sekitar 1.780 ini. Kalau menggunakan LIFO sebesar 1.940. Dari keempat metode ini bisa kita lihat bahwa ternyata metode FIFO itu akan menghasilkan harga pokok konsumsi yang lebih kecil. Dan yang lebih besar adalah yang menggunakan LIFO. Jadi yang terakhir kali dibeli, lalu yang dipakai itu adalah yang masuk pertama kali, yang terakhir dibeli yang dipakai, yang masuk pertama kali menjadi sebuah persediaan, ternyata menimbulkan biaya yang lebih besar dengan persediaan akhir bulan yang lebih kecil. Karena memang yang disimpan adalah yang
pertama kali dipesan. Tetapi metode yang menggunakan pertama kali dipesan, yang pertama kali pertama kali dipesan itu menjadi produk yang dipakai, ternyata menimbulkan biaya persediaan yang kecil. Biaya persediaan yang lebih besar. Jadi bisa kita katakan bahwa apapun yang metode digunakan oleh perusahaan memang harus mempertimbangkan banyak hal. Kalau mau menggunakan yang real time, itu adalah identifikasi khusus. Tetapi kalau mau untuk mengestimasi, kita bisa menggunakan rata-rata tertimbang ataupun rata-rata satuannya. Kalau mau menggunakan yang up to date, kita bisa menggunakan FIFO atau LIFO. Tetapi bisa disimpulkan bahwa metode ini menghasilkan struktur biaya yang berbeda-beda. Dampaknya adalah akan berpengaruh kepada laba rugi periodik perusahaan. Karena kan ini akan mengurangi ya. Kalau harga pokok konsumsinya besar, persediaan akhir bulannya kecil, otomatis akan banyak yang dikurangi dari biaya bahan. Sampai di sini pertemuan kita yang keempat mengenai perhitungan biaya bahan. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan atau kalian bisa dengarkan berulang-ulang. Tetapi memang materi ini perlu kalian ketahui sekedar tambahan pengetahuan buat kalian, walaupun memang kita tidak menghitung. Ya, jadi bagian teknik industri adalah tidak menghitung harga pokoknya. Tetapi setidaknya kalian bisa tahu ketika kita mengatakan harga pokok bahan, dapatnya dari mana? Perusahaan mengatakan harga pokok bahan dapatnya dari mana? Metode yang dipakai apa? Kalian bisa tahu dasarnya. Sampai di sini bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih.